wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Nur Aini, NIM 94 dari kelas Filsafat Manusia D, Prodi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat, potensi, dan jati diri manusia. Yang pertama ialah pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia ini telah diterangkan di dalam Al-Quran dan dijabarkan di dalam Al-Quran. Adanya 3 macam konsep manusia yang dijabarkan di Al-Quran. Di antara lain, yang pertama al-insan, yang kedua al-basyar, yang ketiga Bani Adam. Sementara itu, dunia barat memiliki beberapa pandangan mengenai hakikat manusia itu sendiri, diantaranya dari pandangan skolastik, meyakini bahwa hakikat manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Yang kedua, dari pandangan humanistik. Para humanis menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk mengeluarkan atau mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang positif. Mereka menganggap manusia itu rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua ialah pengertian jati diri manusia. Kata jati diri manusia ini berasal dari kata persona, yaitu yang dijelaskan oleh Hegel. Persona secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang artinya topeng. Arti persona tidak lagi menunjuk pada topeng menurut filsafat, melainkan pada makna yang ada di baliknya, yakni jati diri. Jati diri manusia lebih tepatnya yaitu human person, karena menunjuk pada hakikat manusia atau martabat manusia. Jati diri manusia lebih tepat disebut dengan human person karena menunjuk pada hakikat manusia atau martabat manusia. Jati diri manusia mengandalkan spiritual, mengandalkan pribadi manusia yang unik. Yang ketiga ialah tentang jati diri manusia sebagai persoalan filsafat manusia. Menurut Hegel, bahwa jati diri manusia mempunyai pengertian ganda. Pertama, jati diri manusia mengandaikan adanya kesatuan yang utuh di dalam diri manusia. Kesatuan ini begitu mutlak sehingga terasa begitu jelas ketunggalan di dalam dirinya sendiri yang tidak bias dibagi-bagi. Kedua, manusia yang terdiri dari bagian-bagian dan aspek yang begitu kaya. Manusia terdiri dari badan dan jiwa yang masing-masing mempunyai kegiatan, kemampuan, dan gaya serta perkembangannya sendiri. Jati diri manusia memuat aspek unitas, kompleksitas, aspek historitas, dan aspek sosialitas. Jati diri manusia memuat aspek-aspek unitas, kompleksitas, aspek historitas, dan aspek sosialitas. Aspek di atas merupakan persoalan filsafat manusia yang sekaligus unsur-unsur yang memuat jati diri manusia. Beberapa aspek tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama,
badan dan jiwa manusia. Persoalan pertama tentang jati diri manusia adalah adanya aspek unitas sekaligus kompleksitas di dalam diri manusia. Kedua, historitas manusia. Persoalan kedua, jati diri manusia adalah hanya aspek historitas atau kesejarahan, menyatakan manusia senantiasa kembali berubah dalam kehidupan. Ketiga, sosialitas manusia. Persoalan ketiga, jati diri manusia adalah aspek sosialitas. Yang keempat ialah pengertian potensi manusia. Secara umum, potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Menurut Wiono, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dalam hal ini, potensi diartikan berupa kekuatan, minat, bakat, kecerdasan yang masih belum digunakan secara optimal. Ada beberapa potensi, yaitu ada beberapa jenis potensi, yaitu yang pertama dari potensi internal. Potensi internal ini dibagi menjadi 3, yaitu potensi fisik, potensi sosial emosional, dan potensi daya juang. Yang pertama, potensi fisik. Potensi fisik yaitu sebuah potensi dalam bentuk fisik yang dapat dieksploitasi sepenuhnya sesuai dengan fungsi dan keunggulannya. Yang kedua, potensi sosial emosional merupakan kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama di bagian kanan. Potensi ini dapat berfungsi sebagai mengendalikan tanggung jawab, amarah, motivasi, dan kepercayaan diri. Yang ketiga ialah potensi daya juang, merupakan sebuah potensi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dan berasal dari bagian manusia yang terkait dengan ketangguhan, keuletan, dan semangat. Yang kedua ialah potensi mental intelektual atau disebut IQ, yaitu merupakan potensi manusia yang digunakan untuk mengolah, berpikir, dan mengatur lingkungan dengan cara yang terarah dan maksimal. Potensi ini adalah sebuah potensi dalam kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama di bagian otak kiri. Yang ketiga ialah potensi mental spiritual, merupakan potensi yang mencerdaskan, berada pada dirinya, dan terkait dengan kebijaksanaan di luar ego atau jiwa yang sadar. Potensi ini berfungsi mengenali nilai dan menemukan sebuah nilai. Dari potensi ini, manusia mempunyai sisi emosional, intelektual, dan spiritual. Sifat potensi manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama dari sisi negatif, yang kedua dari sisi positif. Saya akan menerangkan dari sisi negatif terlebih dahulu. Yang pertama, yang mudah diadu domba. Terus yang kedua, kurang berhati-hati. Yang ketiga, kurang percaya diri.
yang keempat kurang termotivasi, dan yang kelima memiliki sifat emosional. Potensi manusia dari sisi positif, yang pertama dinamis dan kreatif, yang kedua pengalaman dalam penerapan sains dan teknologi, yang ketiga kompetitif, yang keempat berani mengambil resiko, yang kelima optimistis dan gembira, yang keenam sifat kesatria, yang ketujuh mempunyai idealisme, yang kedelapan kekuatan berpikir yang kuat, yang kesembilan punya bakat, dan yang kesepuluh mandiri dan disiplin yang murni, yang terakhir tubuh sehat dan kuat. Ciri-ciri manusia yang memiliki potensi ialah yang pertama menyukai belajar dan ingin melihat kesalahan. Yang kedua, mempunyai sikap yang fleksibel. Yang ketiga, berani melakukan sebuah perubahan dan berani memperbaiki. Yang keempat, tidak ingin menyalahkan orang lain atau keadaan. Yang kelima, mempunyai sikap tulus dan bukan tipuan. Yang terakhir ialah bertanggung jawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.